Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa, perkenalkan nama saya Novilia M. Andini dengan NPM 22412017 dari kelas akuntansi 22A Universitas Teknokrat Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai profesi akuntan publik, kantor akuntan publik atau KAP, dan standar auditing. Sebelum memasuki pembahasan yang utama, kita harus tahu dulu nih apa sih akuntan publik. Jadi akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, auditing merupakan pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar. Profesi akuntan publik terdapat 8 etika prinsip profesi. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Yang kedua, kepentingan umum. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, objektivitas. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang keenam, kerahasiaan. Yang ketujuh, perilaku profesional. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu standar teknis. Pembahasan selanjutnya yaitu apa saja sih posisi seorang akuntan publik. Yang pertama yaitu bisa menjadi auditor. Yang kedua bisa menjadi staf pajak. Yang ketiga menjadi staf konsultan. Yang keempat menjadi manajer servis. Dan yang kelima bisa menjadi manajer audit. Apa sih perbedaan profesi akuntan di Indonesia dan yang ada di negara lain? Kalau di Indonesia, pemakaian gelar akuntan sampai saat ini dilindungi oleh Undang-Undang Pemakaian Gelar Akuntan tahun 1954. Tapi mulai awal tahun 1998, untuk memperoleh izin praktikum itu harus terlebih dahulu lulus ujian sertifikasi akuntan publik atau USAP yang diselenggarakan atas kerjasama IAI dan Departemen Keuangan seorang akuntan yang mempunyai nomor register. Sedangkan di negara lain untuk mendapatkan gelar akuntan harus mengikuti ujian profesi yang diselenggarakan oleh Ikatan Profesi Akuntan di negara tersebut, dan sebelumnya peserta harus memiliki paling sedikit ijazah sarjana muda. Namun pada saat ini, peserta ujian profesi harus berijazah master. Masuk ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai kantor akuntan publik. Jadi kantor akuntan publik atau KAP adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas keuangan perusahaan, organisasi, nirlaba, pemerintah, dan individu. KAP itu bukan hanya sekedar penyedia layanan akuntansi, audit, konsultasi, dan pajak saja, tetapi juga menjadi partner kepercayaan publik terhadap informasi keuangan. Terlebih lagi pada saat ini masuk di era yang dimana transparansi dan akuntabilitas sangat ditekankan. Lalu apa sih persyaratan jika ingin memiliki izin usaha KAP? Izin usaha KAP diberikan oleh Menteri Keuangan dengan syarat yang pertama, mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah NKRI. Yang kedua, memiliki NPWP badan untuk KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata, firma, atau bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi. Akuntan publik atau NPWP pribadi untuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan. Yang ketiga, mempunyai paling sedikit 2 orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi. Yang keempat, memiliki rancangan sistem pengendalian mutu. Yang kelima, membuat surat pernyataan dengan bermaterai cukup bagi untuk usaha perseorangan. Dan yang keenam, memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan notaris bagi bentuk usaha persekutuan perdata dan firma. Selanjutnya, terdapat 5 ukuran kategori yang digunakan untuk mendeskripsikan kantor akuntan publik atau KAP. Yang pertama, kantor akuntan publik internasional. Yang kedua, kantor akuntan publik nasional. Yang ketiga, kantor akuntan publik regional. Yang keempat, kantor akuntan publik lokal berskala besar. Dan yang kelima, kantor akuntan publik lokal berskala kecil. Masuk ke pembahasan yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengenai standar auditing. Menurut PSA nomor 1 seksi 150, standar auditing memiliki 3 standar. Yang pertama, berdasarkan standar umum. Jadi berdasarkan standar umum, yang pertama, audit itu harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Dan yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor harus wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Standar yang kedua yaitu berdasarkan standar pekerjaan lapangan. Yang pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman memadai atas pengendalian internal
harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang ketiga, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atau laporan keuangan yang diaudit. Dan yang ketiga, berdasarkan standar pelaporan. Yang pertama, laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Yang keempat, yaitu laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau tidak, bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Nah, itu dia pembahasan mengenai profesi akuntan publik, kantor akuntan publik atau KAP, dan standar auditing. Sekian dari video kali ini. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.